Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar yang saat ini sedang belajar di rumah melakukan pembelajaran jarak jauh secara online. Ya, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah Indonesia yang akan kita lanjutkan materi berikutnya tentang penjajahan Jepang. Di minggu lalu, saya sudah membahas di video sebelumnya bahwasanya bagaimana awal mula Jepang datang ke Indonesia. Nah, di video yang sekarang ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana Jepang melakukan penjajahannya di Indonesia. Ya, sebelumnya marilah kita awali dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung mulai pelajaran hari ini dari pendudukan Jepang. Nah, seperti yang kalian lihat, Jepang menjajah Indonesia di tahun 1942 sampai 1945. Yang mana penjajahan Jepang ini banyak sekali program-program yang mereka lakukan di Indonesia. Nah, ini adalah sub-sub yang akan kita pelajari hari ini. Bahwasanya ada pembentukan pemerintahan militer, kemudian ada organisasi pergerakan, ada organisasi militer, dan perlawanan rakyat Indonesia, serta pengerahan dan penindasan Jepang, dan dampaknya terhadap kita di Indonesia ini saat ini maupun masa lalu. Nah, kita lanjutkan langsung saja ke slide berikutnya, bahwasanya kekuasaan Jepang atas Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Nah, jadi Indonesia sudah dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah yang pertama adalah Jawa dan Madura, kemudian wilayah kedua Sumatera, wilayah ketiga adalah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara. Kemudian, Jepang mengeluarkan undang-undang yang diberi nama Osamu Seirei, yaitu undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Yang pertama isinya adalah Gubernur Jenderal dihapuskan. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan dipegang oleh Panglima Tentara Jepang. Jadi fokusnya ke militer. Kemudian yang kedua, pemerintahan sipil tetap diakui. Jadi kedudukannya tetap diakui asalkan memiliki kesetiaan terhadap Jepang. Kemudian badan dan undang-undang Belanda tetap diakui. Asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan Jepang. 3 hal ini. Susunan pemerintahan militer Jepang ada 3. Yang pertama adalah Gunshirekan. Gunshirekan adalah panglima tentara. Suatu saat berganti nama menjadi Seiko Shikikan sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara pertama Jepang adalah Hitoshi Imamura. Kemudian yang kedua adalah Gunseikan, kepala pemerintahan militer. Merupakan kepala bagian dalam pemerintahan militer Jepang dan terdapat 5 departemen dalam kantor Gunseikan-gu. Nah, ini di LKS-mu ada ini. Coba kita lihat. Jika kalian melihat di LKS dari awal, itu dijelaskan tentang kronologi masuknya Jepang ke Indonesia, tapi itu sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin. Kemudian untuk yang susunan pemerintahan militer Jepang ini ada di halaman 8 di LKS kalian. Ada pemerintahan militer Jepang, ada susunan pemerintahan, dan ada pemerintahan sipil Jepang. Jadi silahkan dilihat di LKS-nya di halaman 8. Nah, itu ya, ada susunannya di gambar ini. Kemudian ada struktur pemerintahan sipil Jepang, juga ada strukturnya di sini.
Jadi di LKSmu sudah ada. Kemudian dalam pemerintahan Jepang memperbolehkan untuk tetap ada organisasi. Jadi organisasi-organisasi pergerakan dibolehkan. Dan yang tampilan ini adalah organisasi-organisasi yang disetujui Jepang untuk tetap ada. Yang pertama ada gerakan 3A, Utara, Miyai, dan Jawa Hokokai. Kalau di LKSmu lebih lengkap lagi, ada gerakan 3A, ada Utara, ada Chuosangiin, banyak. Bisa kalian baca sendiri ya di LKS. Nah, kemudian mengingat bahwasanya Jepang menjajah Indonesia itu fokus pada Perang Asia Timur Raya, maka organisasi semi militer di sini menjadi wajib untuk ada. Bahkan mereka menggunakan pengerahan tenaga muda. Jadi pengerahan tenaga muda, para pemuda dididik Jepang untuk Perang Asia Timur Raya. Kemudian mendirikan organisasi-organisasi seperti Seinindan, Keibodan, dan Barisan Pelopor. Nah, Seinindan adalah prajurit dengan anggotanya yang berumur 14 sampai 22 tahun. Dan kemudian Keibodan, prajurit dengan anggota berumur 26 sampai 35 tahun. Kemudian kita lanjutkan lagi organisasi militer. Kalau ini tadi organisasi semi militer. Nah, kemudian kalau ini organisasi militer. Kalau yang 3A Putra tadi organisasi apa namanya? Organisasi ya, ada di sini ya. Coba lihat lagi. Ya, organisasi pergerakan ya. Oke, kita lanjut. Organisasi militer yang pertama ada Heiho. Dibentuk untuk membantu Jepang seperti membangun kubu pertahanan, menjaga kamp pertahanan, dan membantu perang Jepang. Kemudian ada PETA atau Pembela Tanah Air, memiliki tugas untuk mempertahankan wilayah tanah air dari serangan sekutu. Nah, perlu kalian ingat dengan banyaknya organisasi-organisasi yang bersifat militer seperti Seinindan Keibodan, kemudian ada organisasi militer PETA, itu menimbulkan banyak perlawanan juga. Seperti perlawanan rakyat Tasikmalaya, dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, dilakukan pada tanggal 25 Februari, tapi tertangkap pada tanggal 25 Oktober, hanya beberapa bulan. Kemudian ada perlawanan rakyat Indramayu, latar belakangnya karena adanya paksaan Jepang untuk mengumpulkan padi rakyat. Nah, kemudian ada perlawanan rakyat Kalimantan. Kalau yang Tasikmalaya ini di LKSmu nama lainnya adalah perlawanan di Singaparna, di halaman 10. Bisa dibaca di situ, silahkan dibaca. Kemudian ada perlawanan rakyat Kalimantan, perlakuan semena-mena Jepang kepada rakyat Kalimantan melatar belakangi perlawanan tersebut. Kemudian ada perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Perundingan dilakukan pada tanggal 10 November namun gagal dan terjadi perang. Kemudian perlawanan Peta Blitar dilakukan di bawah pimpinan Supriyadi pada tanggal 14 November 1942. Nah, perlawanan Peta Blitar ini sangat berpengaruh besar karena mereka satu-satunya yang menang melawan Jepang ketika itu di Blitar. Kemudian ekonomi perang, kebijakannya adalah penyerahan wajib, hasil panen ternak dan harta, kemudian hasil kekayaan alam, tambang, perkebunan, hasil hutan, kemudian penanaman pohon jarak, tambang, perkebunan, dan hasil hutan. Nah, ini jaraknya ini pohon jaraknya ini ditambang, tapi dari hasil kebun.
Akibat kebijakan ekonomi tersebut, banyaknya kelaparan, tanah pertanian tandus, dan waktu untuk bertani berkurang. Dan kemudian menyebabkan kekurangan bahan makanan, menyebabkan kelaparan, dan akibat penanaman yang sejenis menjadikan tanah tandus. Ya, betul. Karena kewajiban untuk bekerja di tanah pemerintah Jepang menyebabkan tanah petani terbengkalai. Kemudian di bidang pendidikan, berbeda dengan masa Belanda, di zaman penjajahan Jepang pada bidang pendidikan sangat diperhatikan. Bahasa Indonesia mulai dipergunakan, sedangkan bahasa Jepang dipakai sebagai bahasa wajib. Kemudian adanya eksploitasi tenaga manusia. Praktek eksploitasi dilakukan Jepang yang diperlihatkan dengan adanya Kinrohoshi dan Yuzuku Nyangfu. Nah, Kinrohoshi adalah kerja bakti. Jadi penduduk desa laki-laki diwajibkan ikut dalam usaha membangun instalasi militer dan pertahanan Jepang. Dalam perkembangannya, pekerja Kinrohoshi dinamakan Romusa. Kemudian Junghunyanfu. Junghunyanfu adalah tindakan eksploitasi terhadap para perempuan Indonesia. Kemudian di slide berikutnya ada dampak penjajahan Jepang hingga sekarang. Ada bidang militer dan bidang sosial budaya. Nah, dalam bidang militer, Jepang secara tidak langsung membantu bangsa Indonesia menjadi lebih kuat. Kemudian bidang sosial budaya diadopsinya sistem pemerintahan Jepang pada satuan yang lebih kecil seperti rukun warga dan rukun tetangga. Nah, itu adalah pengaruh penjajahan Jepang di masa hingga sekarang. Masih ada. Ya, kemudian itu tadi adalah tampilan yang bisa Bapak berikan. Kalau di LKS mau lebih rinci lagi, jadi kalian bisa mengembangkan di sana. Untuk di yang Kinrohoshi tadi ada di halaman 6 di bidang sosial. Ini adalah kebijakan Jepang saat kedudukan Indonesia. Tuh ada Kinrohoshi, Romusa. Nah, untuk peta, di bagian peta, pembela tanah air tadi ada di penjelasannya ada di halaman 7. Bisa kalian lihat. Kemudian jangan lupa nanti ada tugas yang akan saya berikan di Google Classroom. Bahwasanya jawabannya akan ada berada di video yang saya terangkan ini. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.